bersama saya, Ibu Yeni Sofiani dalam mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagaimana kabar Ananda sekalian? Saya harapkan Ananda sekalian sehat bugar seperti saya. Jangan lupa, kita harus tetap meningkatkan semangat belajar kita. Oh iya, masih ingat dengan protokol kesehatan kita? Jangan lupa kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa selalu menggunakan masker kemanapun kita berangkat atau kita pergi. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini dengan ucapan bismillah bersama-sama dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Yang akan kita pelajari kali ini adalah gerak tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa atau mampu mendefinisikan jenis gerak pada tumbuhan berdasarkan jenis rangsang dan arah gerak tumbuhan dengan baik setelah Ananda sekalian menonton video ini. Nah, sebelum masuk ke materi, tapi Ibu ingin bertanya dulu. Apakah benar tumbuhan itu bergerak? Adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat gerakan pada tumbuhan? Seperti apa sih gerak tumbuhan itu? Apakah geraknya sama dengan manusia? Sama dengan hewan? Coba pikirkan dulu. Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan tadi, yuk kita lanjutkan pelajaran kita. Siap-siap. Nah, ini Ibu tampilkan contoh berbagai gerak tumbuhan. Perhatikan baik-baik. Ibu tahu pasti muncul pertanyaan di dalam otak kalian. Pertanyaan yang pertama, pasti yang muncul adalah, loh, kok begitu ya? Sepertinya tidak ada gerakan pada tumbuhan. Ya, benar. Memang gerak pada tumbuhan itu ya seringkali tidak menunjukkan secara nyata gerakannya, ya. Kenapa? Karena gerakannya sangat lambat dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga gerak pada tumbuhan ini dikenal dengan gerak pasif, ya. Tidak seperti hewan dan juga manusia yang gerakannya cepat dan mudah untuk kita amati. Tapi ada juga tumbuhan yang mudah untuk kita amati. Apa tumbuhan yang mudah untuk kita amati? Tumbuhannya adalah tanaman putri malu. Sudah kenal kan dengan tanaman putri malu? Saya yakin kalian kenal karena dari kecil biasanya anak-anak sudah sering bermain dengan tanaman putri malu ini. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dapat kita lihat ya, di sana ada tanaman putri malu, kemudian ada jari yang menyentuh tanaman atau daun putri malu tersebut. Apa yang akan terjadi pada tanaman putri malu tersebut? Kepada daunnya ya, lebih jelasnya. Kita lihat lagi. Oh, ternyata yang terjadi adalah daunnya menutup, mengikuti sirip daun. Dia menutup, mengikuti sirip daun, tidak mengikuti jarinya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak tumbuhan yang dapat kita amati dengan baik, dengan kasat mata. Nah, sekarang ya, selain gerak pada tanaman putri malu tersebut, tadi sudah jelas ya bahwa terbukti tumbuhan itu bergerak. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang gerak tumbuhan dengan lebih lengkap. Gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak higroskopis, gerak endonom, dan gerak fesionom. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak berdasarkan adanya perubahan kadar air.
Contohnya adalah pecahnya kulit kacang polong-polongan ya, seperti lamtorok, kembang merak, dan kacang kedelai. Selain kacang-kacang itu ada lagi nggak? Ada kacang hijau, ada kacang merah ya yang biasa kita buat sayur oleh ibu kita. Itu juga adalah tanaman-tanaman yang termasuk geraknya gerak higroskopis. Kalau kulitnya sudah kering, dia akan pecah. Kemudian yang kedua adalah gerak endonom dan gerak esionom, di mana itu adalah gerak tumbuhan berdasarkan sumber rangsang dan arah geraknya. Nah, ini adalah gambar dari contoh gerak higroskopis. Ada kacang kedelai, kemudian yang kedua itu adalah kacang cangkring, kemudian ada yang ketiga buah biduri. Gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang rangsangnya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Misalnya, gerak aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla. Baik, bisa kita lihat di sini. Ini adalah sudah gambar sel ya, sel tumbuhan atau sel tanaman hidrilla. Kemudian yang disayat kemudian ditaruh di bawah mikroskop dan dilihat di bawah mikroskop. Ternyata di sana jelas terlihat bahwa ada sebuah pergerakan aliran sitoplasma. Dia berputar mengelilingi inti sel ya. Jadi kalau gerak endonom ini harus dilihat di bawah mikroskop ya. Oke, kita lanjut ke gerak esionom. Nah, gerak esionom ini berbeda dengan endonom. Kalau endo itu di dalam, kalau esio itu di luar. Maka gerak esionom adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsang dari luar tumbuhan. Berdasarkan arah responnya, gerak esionom dibedakan menjadi 3 macam. Ada gerak tropisme, ada gerak nasti, dan ada gerak taksis. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya ditentukan oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan macamnya dibedakan menjadi 5, yaitu fototropisme karena rangsangan cahaya. Ada kata foto. Ya, kemudian yang kedua adalah geotropisme. Geo itu tropisme karena gravitasi bumi. Yang ketiga adalah hidrotropisme atau tropisme karena pengaruh air. Yang keempat, kemotropisme, ya, kemo itu kimia, jadi tropisme karena pengaruh kimia atau zat kimia. Yang kelima adalah tigmotropisme, di mana tigmo adalah sentuhan, tropisme karena sentuhan. Sekarang kita lihat contoh-contoh dari gerak tropisme tersebut. Nah, yang ada gambar cahaya mataharinya itu adalah fototropisme. Kemudian sebelahnya ada gambar geotropisme. Yang di bawahnya ya yang ada airnya itu adalah gambar dari hidrotropisme. Kemudian ada tanaman ya di mana di tanaman tersebut diberikan pupuk. Kemudian gambar sebelahnya akarnya dia tumbuh berkembang mengikuti arah pupuk itu. Kan pupuk itu di dalam tanah dia akan menyebar, maka akar pun tumbuh secara merata di dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah tigmotropisme. Setelah tadi kita mempelajari tentang gerak tropisme, kita lanjutkan gerak esionom yang kedua, itu gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah datangnya rangsang ya. Jadi dia bergerak tapi tidak mengikuti arah datangnya rangsang. Berdasarkan jenis rangsangnya, gerak nasti ini juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama, fotonasti. Ingat, foto itu kata cahaya, maka nasti karena cahaya. Yang kedua, nikti. Nikti itu biasanya adalah gerak tidur ya, nikti gerak tidur di mana akan terjadi perubahan pada saat suasana gelap. Yang ketiga adalah tigmo, sentuhan, tigmo nasti, nasti karena sentuhan. Yang keempat adalah termonasti, nasti karena suhu, ya. Kemudian yang kelima adalah nasti kompleks, namanya juga kompleks. Kompleks itu artinya dipengaruhi oleh
berbagai ransang. Nah, di sini sekarang saya juga tampilkan foto-foto mengenai berbagai contoh gerak nasti. Ada foto nasti, ada nasti kompleks, ada nikti nasti, termonasti, dan tigmonasti. Kemudian ya gerak esionom yang ketiga. Ini adalah gerak esionom yang terakhir, yaitu gerak taksis. Taksis ya atau gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan. Seluruhnya ya, siswa-siswi sekalian, dipengaruhi datangnya ransang. Dari mana ransang itu datang? Misalnya foto berarti dari cahaya dari atas. Nah, nanti gerak dari tumbuhan tersebut akan mengikuti arah datangnya cahaya. Namanya taksis. Berdasarkan jenis ransangnya, taksis ini juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Foto itu cahaya dan kemo itu kimia. Fototaksis, taksis karena cahaya, dan kemotaksis adalah taksis karena zat kimia. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini atau saat ini dapat kita pahami dengan baik dan juga memberi manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jangan bosan untuk mengikuti video saya dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.